Pemirsa, terima kasih. Ada kembali di News Pagi pemirsa. Camat Medan Maimun Kota Medan yaitu Al Mukarrom Nata Praja dicopot dari jabatannya. Pencopotan dilakukan karena ia menggunakan kartu kredit pemerintah daerah untuk bermain judi online hingga 1,2 miliar rupiah. Camat Medan Maimun Kota Medan Al Mukarrom Nata Praja terbukti melakukan pelanggaran berat dengan menggunakan kartu kredit pemerintah untuk kepentingan pribadi. Al Mukarrom menggunakan anggaran pemerintah daerah untuk membayar hutang, menyewa rumah, hingga bermain judi online. Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dilakukan Al Mukarrom sejak Agustus 2025 lalu, dengan total pemakaian mencapai 1,2 miliar rupiah. Hasil pemeriksaan dari LHP Inspektorat, yang bersangkutan itu menggunakan KKPD untuk keperluan pribadi, salah satunya itu penanganannya untuk judi online. Selain itu dia menggunakan untuk membayar hutang, menyewa rumah, dan keperluan pribadi sehari-hari. Pada kasus ini, pemerintah Kota Medan memberikan sanksi berat dengan mencopot Al Mukarrom sebagai Camat Medan Maimun. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Komisi 3 DPR memanggil Polres dan Kejari Sleman untuk rapat dengar pendapat. Ya, Komisi 3 membuat rekomendasi untuk menghentikan perkara Hogi Minaya yang jadi tersangka akibat mengejar jambret istrinya. Tadi penjelasan semua. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman dengan lantang menyebut penegakan hukum di Sleman bermasalah. Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Kapolres dan Kejari Sleman terkait kasus Hogi Minaya yang ditetapkan sebagai tersangka. Ia juga menyebut proses penanganan hukum di Sleman membuat publik marah dan Komisi 3 kecewa. Komisi 3 secara tegas meminta perkara Hogi Minaya dihentikan sesuai dengan ketentuan KUHP baru. Surat rekomendasi penghentian perkara itu sudah ditandatangani dan segera dijadikan dasar untuk menghentikan penuntutan terhadap Hogi Minaya. Saya Kapolda kamu, masih Kapolda. Pemirsa, Kapolres Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo meminta maaf terkait kasus Hogi Minaya, suami yang ditetapkan tersangka akibat mengejar jambret istrinya. Selain minta maaf, Kapolres Sleman juga mengaku penerapan pasal kurang tepat. Pada kesempatan ini, mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada yang salah. Karena kami tadi pada saat paparan kami sampaikan bahwa apa yang dirasakan saudara Hogi itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami pada saat itu hanya mau melihat kepastian hukum, ya. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi. Anggota Komisi 3 DPR RI mencecar Kapolres Sleman terkait kasus suami korban jambret yang menjadi tersangka, dan berikut jalannya rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Kapolres dan Kejari Sleman. Sebelum jadi Kapolres, sudah di asesmen belum? Siap izin kami pada saat Kapolres masih AKBP juga sudah asesmen, Bapak. Sudah. Sudah baca belum KUHP dan KUHP baru? Siap, sudah baca, Bapak. Berlakunya kapan sih itu KUHP dengan KUHP? Sejak tanggal 2 Januari kemarin, Bapak. Kemarin kapan? Kemarin dulu. 2026. 2026. Siap. Jawabnya begitu kalau Anda Kapolres. Kemarin kok, kemarin apa? Anda Kapolres. Pasal 34 KUHP yang Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 nomor 1 tahun 2023. Pasal 34 bawa enggak? Siap, terkait restoratif justice, Bapak. Bukan, pasal 34 KUHP. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih. Bawa, Pak.
Pasal 34. Saya baca. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres sudah kombes seperti Peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar ya perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya, dihentikan berdasarkan pasal dalam KUHP baru pasal 65 ya yang mengatur huruf M ya yang mengatur kejaksaan, ini kan di penuntutan ya, kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum ya. Jadi saya pagi-pagi alhamdulillah sudah bisa berkomunikasi dengan abang saya Pak Jampidum, Bapak Asep ya kan. Beliau juga setuju tadi pagi terhadap peristiwa ini untuk dihentikan penuntutannya, dihentikan perkara ini ya. Jelas ya Pak Hogi tidak ada niat untuk membunuh dan lain sebagainya, hanya mengejar orang tersebut ya. Secara administrasi surat tadi sudah kami tanda tangani, besok akan menjadi akan dikirim ke pihak terkait, ke kejaksaan ya, lalu ke jaksa. Pada intinya kami akan melaksanakan kesimpulan yang sudah disepakati bersama dalam kesempatan rapat siang ini tadi. Dan untuk mekanismenya kami akan segera menunggu petunjuk pimpinan. Kami akan segera melaporkan ini, dan untuk mekanismenya nanti penghentiannya kita menunggu. Sementara itu, istri Hogi Minaya mengucapkan terima kasih karena telah mendapatkan keadilan. Ia juga berterima kasih kepada DPR dan seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Alhamdulillah matur nuwun untuk Bapak pimpinan DPR yang sudah benar-benar mengayomi kami, mendengar kami. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum kebut pembangunan 2 jembatan darurat di Kecamatan Malalak, Agam, Sumatera Barat. Upaya ini dilakukan untuk memulihkan akses transportasi warga serta menjaga kelancaran distribusi logistik pasca bencana. Pembangunan jembatan darurat atau jembatan Bali dilakukan di ruas jalan Provinsi Cincin, Simpang Balingka, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam. Jalur ini menjadi akses alternatif penghubung dari Kota Padang menuju Kota Bukit Tinggi dan wilayah utara Sumatera Barat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan pembangunan 2 jembatan Bali ini ditargetkan rampung dalam 2 minggu untuk mempermudah mobilitas warga dan juga distribusi logistik jelang Ramadan. Ya, kami izin menyampaikan ucapan terima kasih kami. Kemudian Jalan tertutup. Waktu itu sih sebenarnya cuma hanya ada satu arahan untuk bikin permanen. Cuman karena saya lihat di sana banyak masyarakat yang terputus, saya minta ke kepala balai untuk bikin jembatan Bali, terus paling enggak yang di belakang sana urusan logistik nggak terhambat. Dan alhamdulillah sih berapa hari ini udah kelar nih? Ya. Berapa lama, Di? 2 minggu sudah, Pak. Dan ada 2 jembatan, Pak. 2 jembatan.